Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rosida dengan NIM 21020566134 akan mengulas materi yang saya dapatkan di mata kuliah Sosiologi Hukum di semester 5, di mana Bu Siti Rofiah sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum. Nah, selama satu semester ini saya mendapatkan banyak materi di mata kuliah Sosiologi Hukum, di mana saya dapat mengetahui apa saja paradigma dari sosiologi hukum. Saya mendapatkan materi tentang setara gender, stratifikasi sosial, ada critical legal studies, teori hukum feminis atau feminist legal theory, ada juga hukum progresif dan lain-lain. Namun yang saya ulas dan saya ketahui betul dan pahami betul tentang materi saya di mata kuliah Sosiologi Hukum, yaitu saya suka tentang teori hukum feminis atau feminist legal theory. Nah, feminist legal theory juga dikenal sebagai jurisprudence feminis atau jurisprudensi feminis, yang didasarkan pada keyakinan bahwa hukum merupakan hal yang mendasar dalam sejarah subordinasi perempuan. Jurisprudensi feminis ini adalah filsafat hukum yang didasarkan pada ketidaksetaraan politik, ekonomi, sosial, budaya antara jenis kelamin, dan teori hukum feminis juga mencakup hukum dan teori yang terhubung. Nah, proyek teori hukum feminis itu ada dua. Yang pertama, jurisprudensi feminis berupaya menjelaskan bagaimana hukum berperan dalam status subordinat perempuan. Nah, teori hukum feminis secara langsung diciptakan untuk mengakui dan melawan sistem hukum bahwa dibangun terutama oleh dan untuk niat laki-laki, seringkali merupakan komponen dan pengalaman penting yang dihadapi perempuan dan komunitas marginal. Nah, undang-undang melanggengkan sistem nilai laki-laki dengan mengorbankan nilai-nilai perempuan, dengan memastikan semua orang memiliki akses untuk berpartisipasi dalam sistem hukum sebagai profesional yang memerangi kasus-kasus hukum konstitusional dan diskriminatif. Nah, teori hukum feminis digunakan untuk itu semua, di mana kaum perempuan tuh dinilai lebih lemah daripada laki-laki, dan laki-laki itu dinilai paling dominan di dalam suatu kalangan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, teori hukum feminis didedikasikan untuk mengubah status perempuan melalui pengerjaan ulang hukum dan pendekatannya terhadap gender. Nah, ini adalah kritik terhadap hukum Amerika yang diciptakan untuk mengubah cara perempuan diperlakukan dan cara hakim menerapkan hukum untuk menjaga perempuan pada posisi yang sama seperti yang mereka jalani selama bertahun-tahun. Perempuan yang bekerja di bidang ini memandang hukum menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam masyarakat dibanding laki-laki berdasarkan asumsi gender, dan oleh karena itu hakim mengandalkan asumsi ini dalam mengambil keputusan. Nah, gerakan ini dimulai pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an dengan tujuan mencapai kesetaraan bagi perempuan dengan menantang undang-undang yang membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin. Salah satu contoh diskriminasi berbasis gender pada masa ini adalah perjuangan untuk memperoleh kesetaraan penerimaan dan akses terhadap pendidikan yang mereka inginkan. Pengalaman dan kegigihan perempuan dalam memperjuangkan akses yang setara menyebabkan rendahnya tingkat retensi dan masalah kesehatan mental, termasuk gangguan kecemasan. Nah, melalui pengalamannya, mereka terpengaruh untuk menciptakan teori hukum baru yang memperjuangkan hak-hak mereka dan generasi setelahnya di bidang pendidikan dan komunitas marginal yang lebih luas, yang berujung pada terciptanya teori hukum feminis keilmuan hukum pada tahun 1970-an dan 1980-an. Nah, penting untuk memungkinkan perempuan menjadi diri mereka sendiri dengan menjadi mandiri secara finansial dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang nyata yang sebelumnya tidak tersedia bagi mereka karena diskriminasi dalam pekerjaan.
Landasan teori hukum feminis mencerminkan perjuangan feminis gelombang kedua dan ketiga. Namun, para ahli teori hukum feminis saat ini memperluas penelitian mereka lebih dari sekedar diskriminasi terbuka dan menggunakan berbagai pendekatan untuk memahami dan mengatasi bagaimana hukum berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender. Nah, yang selanjutnya yang saya pahami ada critical legal studies, yang mana merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara itu diterima, taken for granted begitu saja sebelum adanya proses perjuangan nalar kritis terhadap substansi hukumnya. Ada situasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat negara itu tidak bisa mendatangkan keadilan karena prosesnya yang melalui pergulatan tarik-menarik kepentingan politik, kekuasaan, dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan akan tabir ketidaksempurnaan. Netralitas dan imparsialitas merupakan kata kunci yang menjadi indikator untuk mempurifikasi hukum tersebut. Oleh karena itu, critical legal studies berupaya untuk selalu membuka selubung relasi kekuasaan dan relasi ekonomi yang selalu mengintervensi hukum dengan perjuangan dan logikanya sendiri. Itu mungkin cukup materi dari saya yang saya ulas dari pertemuan selama 1 semester di mata kuliah sosiologi hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.